Phoenix Dades Radio Station, hai selamat sore. Jam 4 sampai jam 5 ada Dodio Sandra yang akan nemenin kamu. Dan kalau Dodio Sandra sudah muncul artinya adalah punya tamu-tamu spesial. Karena memang tidak mungkin aku nemenin Alfi dan Agil di Indonesia. Tapi tamu-tamu spesialnya hari ini Doi datangkan langsung dari salah satu kampus yang memang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kalau ngomongin tentang lulusannya, salah satunya, ini memang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, hari ini mengambil tema Startup Kampus Warmadewa, Fakultas Ekonomi Warmadewa siap cetak lulusan berkualitas dan berjiwa entrepreneur. Sudah ada 2 narasumber yang hadir di sini akan Doi ajak ngobrol. Nanti kita akan ngobrol kurang lebih selama 1 jam. Ada Dekan dari FEB Unwar, ada Dr. Ida Bagus Agung Darmanegara SE MSI. Selamat sore, Pak Dekan. Selamat sore. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat. Mantap, luar biasa. Walaupun cuaca mendung kita tidak boleh mengantuk. Betul ya. Ada juga dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Pengabdian Masyarakat FEB Unwar, Dr. Idewa Ayu Kristiantari SE MSI. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bu Kris, hari ini kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Siap. Oke, kita sama Pak Dekan kita akan ngobrol. Karena seperti saya bilang tadi, banyak hal yang sebenarnya ingin saya tahu. Salah satu kalau ngomongin tentang lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, biasanya memang ranahnya tidak jauh-jauh dari bisnis. Nah, ngomongin tentang lulusan, sangat-sangat tinggi sekali bagaimana memainkan peran dan juga strategi dalam pembangunan ekonomi dengan bekal pengetahuan di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan juga bisnis. Nah, nantinya ngomongin tentang lulusan dari FEB Unwar sendiri, ini tentu saja diharapkan bisa menjadi pelaku atau juga penggerak kegiatan ekonomi di masyarakat yang pastinya bisa produktif dan juga berkelanjutan. Nah, di tengah dinamika globalisasi dan juga pembangunan teknologi, mungkin kita ngelihat beberapa perubahan bagaimana cara orang bertransaksi, bagaimana cara orang membuat kebijakan atau strategi, ini sangat berpengaruh juga dengan lulusan-lulusan yang nanti akan diciptakan. Nah, bagaimana ini akan semakin kompleks, menuntut kesiapan dalam segala aspek juga sebagai soft skill atau juga terlibat langsung dalam dunia bisnis. Dan kalau ngomongin tentang jumlah pengusaha di Indonesia, ini kan sangat besar ya Bu, Bapak juga. Mungkin diperkirakan hampir sekitar 64 juta pelaku usaha. Tapi yang akan menarik perhatian kita adalah rasio dari kewirausahaan yang baru ini sendiri, di mana jumlah pengusaha terhadap total angkatan dari kerja sendiri mungkin di bawah standar yang dibutuhkan dari negara-negara maju, yaitu di angka 3,47%. Saya sempat baca juga sebagai perguruan tinggi yang dipersiapkan untuk mencetak lulusan, ini tentu saja akan menjadi PR besar. Dalam artian adalah bagaimana menciptakan wirausaha muda strategi, apa juga yang akan dibuat oleh FEB Unwar untuk mewujudkan hal tersebut. Ya dong, punya PR besar. Lalu dari statement saya tadi yang cukup panjang, kesannya saya pintar ya. Padahal saya juga mau kuliah di sini gitu loh. Strategi apa yang akhirnya disiapkan melihat bahwa dunia ini terus berkembang, semakin pesat dan teknologi juga semakin berkembang. Dari Pak Dekan atau Bu Kris dulu, boleh? Boleh, terima Bapak kasih. ya? Oke, boleh dibantu Pak? Oke, selamat sore. Sebenarnya kalau kita lihat dari, tadi sudah dikatakan bahwa rasio wirausaha kita untuk negara-negara Indonesia yang begini besar penduduknya, kalau kita ngelihat daripada piramida pendudukan masa usia produktif itu adalah sangat besar. Ya. Mohon maaf Bapak, boleh agak maju dikit. Nah, gitu. Ya, inilah sebabnya bahwa ekonomi FEB khususnya Warmadewa ini memang dari visi misinya adalah mencetak wirausaha muda. Oke. Nah, ini caranya adalah kita membuatkan suatu kurikulum yang selalu berkembang, mengikuti daripada perkembangan global. Jadi dari situ kemudian kita implementasikan dengan mata kuliahnya, kemudian kita punya labnya, kemudian kita lombakan. Kita lombakan dengan business plan. Harapannya adalah nanti kita membuatkan startup, dan itu sudah kami buatkan namanya Wirabali. Jadi semua itu hard skill-nya kita dapat dari kurikulum, dari mata kuliahnya, kewirausahaan. Kemudian soft skill-nya kita melakukan integrasi dengan beberapa rekanan-rekanan bisnis. Ya seperti itu yang kita lakukan, intinya seperti itu, tetapi perkembangannya dan selalu berkembang. Salah satu berarti hal dari strategi yang sudah dibuat adalah mengikuti perkembangan zaman. Jadi beda tahun ini dibandingkan dengan 7 tahun yang lalu atau mungkin 8 tahun yang lalu. Ini berarti fleksibel secara keilmuan dan juga soft skill juga. Wirabali sendiri berarti adalah salah satu partner yang bisa mengakomodir itu semua, mewujudkan tadi yang Bapak bisa bilang tadi. Wirabali itu kita buat. Teman-teman kreator yang buat, apakah dari dosen atau dari alumni atau? Kita bersama-sama berkolaborasi dari mahasiswa, kemudian alumni dan juga dari dosen. Nah, ini adalah
wujudan daripada bagaimana hard skill yang didapatkan dari mata kuliah kewirausahaan. Ya. Kemudian kita masukkan ke lab. Dari lab itu kita mencoba bahwa ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa kita lombakan. Jadi ada lomba business plan, baik di dalam secara internal maupun secara eksternal. Bahkan inkubator bisnis kita sudah lomba ke internasional. Berarti inkubator bisnis ini menjadi tempat buat mereka mengcombine antara hard skill dan juga soft skill, di mana dipertemukan di situ ya. Mungkin beberapa orang-orang atau beberapa mahasiswa akan merespon itu secara bagus. Dalam artian adalah mereka tahu industri itu butuhnya seperti apa, Pak Dekan. Tetapi mungkin ada nggak selama ini masukan lebih lagi yang mungkin Pak Dekan ingat bahwa masukan dari mahasiswa atau juga penyempurnaan dari apa yang sudah ada? Selalu. Jadi selalu. Jadi kurikulum kita buat itu adalah kita mengajak rekanan, stakeholder kita ajak, kemudian market needs kita ikuti, sehingga betul-betul kurikulum itu berbasis KKNI, tetapi terlalu berkembang dan berkembang. Ya sama saja kan kalau kita lihat sekarang bagaimana pesatnya dunia marketing kita lihat. Jadi nggak perlu punya tempat yang besar, dia bisa dari rumah, jadi dia bisa menjual dari tangannya sendiri. Nah inilah yang kita kembangkan terus. Jadi memang sudah diciptakan sedemikian rupa bahwa mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Balik lagi. Tadi salah satu keunggulan adalah bagaimana wirausaha wirausaha muda ini sendiri dipersiapkan bisa mengcombine antara soft skill dan juga hard skillnya. Lalu keunggulan lain lagi selain tadi bisa memang inkubator bisnis yang disediakan untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini. Keunggulan lain lagi atau ciri khas dari FEB Unwar itu apa sih, Pak? Kalau FEB Unwar memang kewirausahaan. Kewirausahaan. Mungkin sebagai orang awam kewirausahaan yang seperti apa? Ya, kalau kita bicara masalah inkubator bisnis itu kan ibaratkan dari kepompong lah sampai kupu-kupu gitu. Betul. Ya. Sampai dia bisa terbang sendiri. Jangan pancing saya nyanyi ya Pak ya. Saya pikir sekarang kan anak muda kita sangat kreatif ya. Betul. Jadi berinovasi. Nah inilah semua masukan-masukan yang nanti kita tampung bersama, kemudian kita berusaha mengimplementasikan sehingga mereka benar-benar bukan dicetak sebagai pekerja, tetapi kita cetak mereka sebagai pembuka lapangan kerja. Sejauh ini saya minta contoh real satu aja deh Pak. Apa sih yang sudah sempat dilakukan oleh teman-teman? Sederhananya begini, yang paling sederhana, saya melihat mahasiswa kami pada waktu itu dia senang melukis. Pada saat bimbingan saya lihat, kukumu bagus banget nih lukisannya. Iya Pak, ini nail art gitu. Ya. Terus saya bilang, kalau kamu memang suka begitu, kenapa nggak mencoba? Diseriusin. Kemudian jemput bola. Jadi daripada ibu-ibu datang ke salon nunggu lama, jadi kamu aja yang datang ke rumahnya. Betul, door to door lah ya. Door to door. Akhirnya anak itu berhasil dari kos, sekarang sudah memiliki beberapa teman-teman kuliahnya yang ikut bekerja. Sederhana kan? Berarti dari dosen pun atau dari dekan dan teman-teman pun bisa dapat insight baru dan peluang-peluang baru bahwa mereka nggak mentok cuman di situ aja pola pikirnya, nggak cuman belajar teori gitu doang ya Pak ya. Betul. Tapi dari ketika ngumpul pun bisa jadi itu menjadi sebuah bisnis. Benar. Jadi kadang-kadang kan mereka paham, mereka punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya itu supaya menghasilkan. Nah, jadi kita caranya kan cuma seperti itu. Pada waktu kebetulan saya itu, bagus banget nih. Berapa nih bayarnya kalau kayak gini-gini? Enggak, saya buat sendiri gini. Bapak pasti dipaksa istri selama ini memperhatikan ya anak-anak yang lebih kayak coba perhatikan anak-anak mahasiswa yang berpeluang bagus gitu. Tapi ide itu munculnya akhirnya gini. Ya udah, kenapa jadi kamu nggak kamu foto? Jadi foto diupload. Kemudian setelah itu kami tampung, kami buatkanlah Wira Bali itu. Dimulai dari manajemen, kemudian upload di sana, kemudian ya ternyata banyak pesanan. Saya penasaran ke Wira Bali deh Pak. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan cukup banyak ya. Wira Bali ini berarti sekarang secara main core business dia apa saja? Atau ada beberapa seperti apa? Mahasiswa-mahasiswa kita yang memiliki bisnis yang memang dari business plan, kemudian kita coba dilakukan itu, kemudian kita masukkan ke Wira Bali dan kita upload, mencoba
sederhananya gini, pada waktu zaman itu masih ada Bukalapak seperti itu ya. Oke, ada online market online. Oke, Market nggak apa-apa, nggak online. masalah. Belum banyak kan waktu Oke. itu. Nah, Tapi mereka pernah placement di sini nggak apa-apa. Sebut aja Pak. Oke, ada Bukalapak waktu itu ya. Terus ada yang lainnya akhirnya juga. kita coba seperti itu, tetapi mereka tidak membayar. Oh, ke Wira Bali tidak membayar. Awalnya- Selama statusnya dia mahasiswa. Mahasiswa, jadi Oke. kita membantu di situ, rupanya berjalan. Oke. Kadang-kadang kan mahasiswa sepatu robek dibuang begitu saja. Kalau kaya gitu Pak. Ya, tapi sekarang Kalau kan saya dia- jahit lagi. Ya, benar. Jadi sepatu itu sama seperti celana jeans gitu, misalnya yang robek-robek gitu. Nah, skat-skat yang mereka robek-robek, ya, kita daur ulang, suruh, udah kamu daur ulang lagi, dilukisin aja. Ternyata laris kan. Oke, coba saya cek wirabali.com berarti. Atau kita harus install di App Store, Play Store atau seperti apa? Ya, diinstal itu. Diinstal ya? Atau cari ke web dulu? Pakai ini deh kayaknya, apa namanya? Pokoknya nanti saya sempat cari lah ya. Oh, baik. Pokoknya di situ bisa transaksi dan belanja dan gratis untuk submit untuk mahasiswa-mahasiswi Mahasiswi, yang ya, kuliahnya di betul, Warma Dewa, Warma bukan Dewa. kampus lain. Betul, bukan kampus lain. Iya kan? Karena Awalnya situ, tapi harapannya nanti kalau itu berjalan ya untuk Ya. semua lah. oh, berarti sudah ada plan ke depan bahwa memang adalah menjembatani anak-anak muda yang kreatif Ya, yang ingin memberdayakan hal itu. Oke, sudah di situ ya. sudah Oke, ketemu oke. ya? Oke, nanti Oke. kita tunjukkan di kamera pribadi aja ya. Oke. Oh gitu. Ya, jadi mereka Pertanyaan, saya potong. Pertanyaan saya tadi adalah untuk bisnisnya sendiri itu berbagai macam bisnis. berbagai macam bisnis. Oh, bukan hanya nail art, bukan hanya tadi produk Ya, fashion. bukan itu saja, tapi berbagai. Oke. Bahkan ada beberapa mahasiswa kami yang memiliki inovasi bisnis yang kemarin itu dapat juara malah di Thailand ya. Ya. Di Thailand, kemudian di Malaysia. Oke. Nah ini kalau misalkan kita nggak tampung, nanti kan takutnya menghilang. Jadi Iya, yang kalau kita menghilang aja bisa diambil sama yang lain ya, kan. makanya itulah dia. Maka kita coba, ya sudahlah. Ayo kita coba jualan. Oke, menarik, luar biasa. Bu Kris mau ada tambahan mungkin? Boleh loh Bu. Ya, makasih Blidoy. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dekan ya, sudah lengkap sekali. Jadi kita menyadari gitu ya, dan Gen Z ini kan mereka tumbuh di era digital gitu ya. Betul, Mereka kreatif, mereka cepat belajar gitu. Betul. Jadi mereka juga butuh suatu ruang bermain yang lebih luas gitu ya. Ruang bermain yang mereka bisa lakukan itu secara langsung, secara nyata gitu. Nah, kita memang punya beberapa cara gitu. Nah, jadi membentuk entrepreneur itu bukan pekerjaan simsalabim memang ya. Betul, Ya, betul. simsalabim jadi entrepreneur gitu, Aduh, enggak. tidak ada seperti itu. Karena Lalu? manusia itu pada dasarnya kan nggak suka, apalagi anak-anak muda takut sama yang namanya risiko gitu ya. Pasti. Takut yang namanya perubahan. Benar. Gitu. Nah, kita ingin merubah mindset itu gitu. Nah, misalnya aja sebagai contoh seorang anak yang lahir dari keluarga pengusaha, Ya. mungkin mereka lebih nggak takut bisnis ya. Ya, karena modal selalu ada. Ya, dibesarkan dalam lingkungan, rutinitas dan betul. ekosistem seperti itu. Betul. Nah, kita menyadari hal itu, jadi kita membangun suatu ekosistem di mana anak-anak ini, adik-adik mahasiswa Gen Z ini bisa berkarya, gitu, Oke. dengan kreativitas yang ada di dalam pikiran mereka. Oke. Nah, jadi tadi ada memang integrasi kewirausahaan di dalam kurikulum, iya. Jadi mata kuliah entrepreneurship itu nggak hanya kita di sana belajar teorinya aja gitu. Oke. Tetapi outputnya atau outcome-nya, karena kurikulum kita menuju ke outcome based education, outputnya adalah mereka pada hasilnya. Jadi mereka seperti yang disampaikan Pak Dekan menghasilkan suatu produk Oke. ataupun suatu jasa gitu ya, yang memang nantinya ada Di industri wujudnya nyata gitu. itu Iya. memang dibutuhkan hal seperti Iya. itu. Dan Oke. kita adakan di akhir perkuliahan tersebut, akhir mata kuliah tersebut ada namanya Entrepreneurship Expo gitu ya. Entrepreneurship Expo. Semua bisa menunjukkan Iya. karyanya di situ. Jadi itu memicu mereka gitu ya, Oke, membangkitkan semangat mereka untuk ini loh karya saya. Itu di gitu. semester berapa, Bu? Apakah mau lulus Di wisuda? semester 3 sudah Di dimulai. semester 3 udah bisa? Ya, jadi Entrepreneur nanti datang Expo. teman-temannya dari fakultas lain juga, dosen-dosen juga hadir gitu ya. Oke. Belanja langsung produk yang mereka hasilkan. Betul. gitu. Karena saya sempat baca artikel, bahkan di luar negeri pun mereka punya
apa hari apa gitu ya Bu ya. Iya. Ada satu peringatan di mana setiap bulan Mei di hari Sabtu minggu kedua anak SD pun itu jadi entrepreneur kayak jualan belajar jualan. Iya, betul. Dan banyak kita pun sekarang. Berarti teman-teman Warma Dewa pun sebenarnya sekarang bukan sekarang dari dulu memang mempersiapkan ruang untuk bermain, berkreasi, bagaimana mereka nantinya bisa terjun as a businesswoman, businessman atau entrepreneur secara general, secara umum. Dan semuanya diajarin di situ ya. Iya, betul Bidoy. Wow, keren. Salah satunya tadi Pak Dekan juga sempat bilang ada Wira Bali juga. Salah satu ruang mereka bermain dan menunjukkan kerjaan mereka atau hasil kerja mereka. Oke, nggak berasa kita hampir 24 menit di segmen 1. Jangan dihabisin dulu obrolannya karena masih banyak obrolan seru lainnya. So, don't go anywhere. Keep stay tuned. Phoenix Dadas Radio Station masih ada Dio Sandra. Masih juga bersama teman-teman dari Warma Dewa. Tadi ngomongin tentang keunggulan dan juga kelebihan dari Fakultas Ekonomi Bisnisnya juga ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentu saja masih didampingi oleh Bapak Dekan tercinta kita, Bapak Ide Bagus Agung Darmanegara, dan juga Ibu dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Pengabdian Masyarakat FEB Unwar, Ibu Kris. Sore hari ini kita masih lanjut ngobrol ya Bu, karena tadi saya ngomongin tentang bagaimana sebenarnya teman-teman FEB Unwar sendiri ini menciptakan strategi atau menyiapkan strategi untuk mewujudkan beberapa mimpi dari mahasiswa-mahasiswinya. Oke, tadi keunggulan-keunggulan sudah disebutkan, bagaimana inkubator bisnis juga bisa mewadahi inisiatif atau kreativitas mereka di mana FEB Unwar sendiri itu melihat bahwa anak-anak ini makin lama makin kreatif ya, makin tidak ada ruang untuk mereka, imajinasi mereka tuh semakin tidak terbatas karena persaingan semakin worldwide, semakin mendunia. Nah, lalu ngomongin tentang prospek kerja setelah lulus, ini bagaimana prospek kerjanya? Atau yang mungkin kadang alumni masih ada hubungan baik, ngobrol sampai saat ini, terus seperti apa sih prospek kerja lulusan? Pak Dekan dulu. Oke, Pak Dekan boleh. Terima kasih. Kalau prospek kelulusan itu waktu tunggunya nggak lebih dari 6 bulan lah. Oh. Ya. Okay. Dan itu kan kita punya wadah alumni. Oke. Jadi wadah alumni itu diorganisir, kemudian alumni yang yang sudah bekerja baik di birokrasi maupun punya bisnis maupun ada yang akademisi. Nah, ini sebagai mata rantai. Betul. Oke, mata rantai. Inilah yang menguntungkan juga bagi kita semua bahwa alumni dari tahun 84 itu sampai sekarang ini masih sangat bagus. Jadi masih hubungan antara alumni dengan alma maternya. Jadi sangat bagus. Nah, inilah yang mewadahi semua kelulusan daripada FEB Unwar. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau business owner beliau 80-an bisa jadi udah punya bisnis ya. Business owner butuh tenaga kerja, anak-anak sini juga bisa join. Bisa ke sana. Oh, wow. Iya, apalagi kita sekarang ada program MBKM nih. Oke, benar. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan itu pun juga ada magang mandiri. Nah, magang mandiri inilah yang peranan daripada alumni untuk menampung daripada adik-adiknya. Oke, bisa diakomodir ya Pak ya? Bisa diakomodir, bahkan banyak yang terserap dia magang di perbankan, bahkan jadi masuk ke jadi pekerja di bank, jadi pegawai bank. Karena kita ada MOU dari beberapa bank nasional maupun lokal ya. Nah, itu ada di Perbarindo. Organisasi itu kemudian ada di mohon maaf kalau boleh disebutkan Mandiri dan BNI. Boleh. Kemudian juga BPD. Nah, ini semuanya ini adalah satu rekanan yang intens. Yang intens. Jadi inilah yang akan menampung semua kelulusan kita. Nah, tetapi ada juga yang mahasiswa-mahasiswa yang kelulusannya sebagai tenaga kerja di birokrasi. Tapi berarti tidak hanya mempersiapkan lulusan menjadi wirausaha muda saja dong. Sangat lebar berarti. Sangat lebar. Tergantung daripada apa yang hobi-hobi mereka ya. Jadi yang kita gali adalah niat. Kalau anak muda sekarang bilang passionku tuh gak ada di situ Kak Doi. Bisa kayak gitu ya Bu ya. Passion kamu di sini. Oke, I got it gitu kan, biasa gitu ya. Jadi Warma Dewa lah yang bertugas di sini menggali passion mereka. Menggali passion. I see. Nah, kalau penerapan kurikulum sendiri dengan sistem perkuliahan seperti apa dong?
Nah, jadi kan kurikulum itu mohon maaf setelah, Bapak Pak Dekan yang ganteng boleh boleh jadi penyiar dulu hari ini. Jangan jadi dekan dulu ya. Oke, gimana Pak Dekan? Jadi penyiapan kurikulum itu jelas terimplementasi dari mata kuliah. Oke. Jadi dari mata kuliah itulah nanti kita bisa tahu apa minat dan bakat daripada mahasiswa. Oke, passion kamu akan ditemukan di situ, guys. Lo nggak sabar. Berarti mohon maaf saya tanya sekali lagi, untuk durasi kuliah berapa lamanya sampai dengan tamat sampai lulusnya adalah 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Ya. Oke, nggak lama-lama banget berarti. Tenang saja. Berarti yang menarik tadi adalah bagaimana hubungan baik masih terjalin dengan para alumni. Baik dari tahun 80-an bahkan. Terus mitra atau partner selain itu di nasional kan tadi ada perbankan segala macam. Kalau luar negeri seperti apa kolaborasi? Ada juga nggak sampai luar negeri mitranya? Ada beberapa kerjasama kita kan ya di Malaysia. Oh oke. Ya beberapa perguruan tinggi di Malaysia, kemudian juga Thailand, Filipina, Vietnam dan Jepang yang baru-baru ini. Itu kerjasama seperti apa Pak Dekan? Apa kita magang atau gimana di sana? Pertama kan kerjasama kurikulum karena kita mau mengacu kepada internasionalisasi. Karena persaingan memang sudah internasional, seperti saya bilang tadi. Saingannya bukan cuma teman-teman di Denpasar atau di Bandung doang. Orang luar pun bisa gitu ya. Orang luar pun bisa. Lanjut Pak Dekan. Jadi kita membuka network ke beberapa perguruan tinggi di ASEAN. Karena kita mau tahun 2027 FEB ini sudah Go ASEAN. Sehingga Tridharma kita buka. Harapannya adalah nanti kita menuju kepada double degree. Double degree yang sudah berjalan adalah student exchange, kemudian leisure mobility itu sudah berjalan, bahkan juga community community service. Nah itu kita sudah sudah melakukannya. Bersama-sama sudah melakukannya. Berarti ini sebagai persiapan nantinya adalah double degree nanti. Makanya ada student exchange. Dan kita persiapkan ada English class ya. Sudah ada English class. Jadi kalau kemampuan kayak aku kurang bahasa Inggrisnya bisa di-upgrade. Kan persaingan kita seperti saya bilang tadi ya Pak Dekan ya, bahwa teman-teman dari luar pun bisa menjadi saingan kita. Bukan cuma sekabupaten di Bali kan. Kalau dulu mungkin kayaknya Badung saingan tinggi nih saudara-saudara atau apa. Ternyata tidak. Sekarang beda negara pun bisa jadi saingan buat kita. I see. Terus kalau ngomongin tentang anak-anak sekarang nih di FEB sendiri, yang paling banyak itu diambil biasanya bidang apa? Fokusnya? Manajemen ya. Jurusannya maksudnya? Ya jurusannya. Untuk profesi. Tapi rata-rata sih sama sih. Apa tuh? Jadi kan ada 3 ya. Kemudian ada 2 vokasi ya. Perpajakan. Kemudian ada akuntansi, manajemen dan ilmu ekonomi. Semua kantor butuh itu kayaknya ya. Kayak ngambil itu harusnya saya. Saya nyesel ngambil komunikasi. Kayak ngomong doang gitu, kayak ngomong doang. Kalau pajak saya lihat teman di kantor orang pajak tuh kayak pintar. Enggak, komunikasi. Passionnya. Ngomong doang ngasilin duit kan. Iya sih Pak. Tetapi marketing kan juga ngomong doang. Berarti fix saya ngomong doang. Kalau pengen upgrade skill lagi saya harus kuliah lagi berarti. Tidak ada salahnya dong kuliah lagi ya. Berarti secara profesi atau bidang tadi perpajakan yang cukup banyak diambil. Kita punya kerjasama, makanya mahasiswa-mahasiswa di akuntansi itu kita bukan dulu ya, tapi selalu menjadi relawan pajak. I see. Jadi mahasiswa itu kita punya MOU dengan DJP Bali. Nah, inilah mahasiswa yang terjun. Akan kita tahu semua, nggak semua orang bisa ngisi SPT nih. Tentu. Saya untungnya bisa ya. Inilah. Karena ada video tutorial. Mahasiswa akuntansi lah yang terjun ke masyarakat sebagai relawan pajak. Kalau nggak salah kemarin Cortex mereka ikut juga deh. Ada beberapa kan? Iya, saya ngikutin beritanya soalnya. Saya ngikutin berita tapi tidak ikut di situ ya. Saya hanya melaporkan pajak begitu. Relawan karena memang kerjasama sama DJP Bali. Betul. Terus yang lainnya mungkin? Hal-hal lain kan kalau yang di manajemen ya di mana-mana ya, bisa diserap di mana-mana. Lebih banyak ngambil di situ ya. Bisa di birokrasi, bisa di pendidikan, kemudian juga bisa di beberapa perusahaan multinasional. Pak Dekan atau Bu Kris deh, kenapa sih teman-teman kalau menurut Anda berdua harus memilih FEB Warma Dewa atau Unwar sendiri? Ada nggak alasan yang mungkin lebih spesifik, gampang
gampang didengarkan oleh anak-anak supaya mereka tahu oh passion aku di sini deh kayaknya gitu. Oke. Iya. Kira-kira menurut Ibu seperti apa? Ya, oke Beli Doi. Jadi kenapa sih harus di FEB Unwar gitu ya? Tadi yang sudah panjang lebar dijelasin sama Pak Dekan. Betul. Jadi kuliah di FEB Unwar itu nggak hanya kalau sekarang mahasiswa ada istilah ya, mereka suka pakai istilah kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang gitu ya. Oke, betul. Nah, kalau di Warma Dewa ini mereka bisa memanfaatkan waktu 3,5 tahun itu untuk meningkatkan atau mengisi diri mereka gitu ya dengan berbagai kompetensi gitu. Upgrade skill mereka. Jadi kita menyediakan berbagai wadah gitu ya. Mulai dari tadi inkubator bisnis sudah, kemudian English class juga bagi adik-adik yang memang pengen suka challenge gitu ya. Tantangan ini English class ini menawarkan banyak sekali benefit dengan tuition fee yang sama. Nah, SPP-nya sama nih yang English class gitu. Tapi mereka bisa belajar lebihnya gimana? Perkuliahan dilakukan dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi mereka yang pengen improve dirinya gitu, ada sebagian mahasiswa yang tertantang gitu. Mereka bisa memilih ini. Nah, jadi nggak ada alasan sing bisa bahasa Inggris. Sing bisa bahasa Inggris. Ada alasan ya. Karena memang sudah disiapkan di situ. Kamu mau belajar atau enggak, intinya gitu doang ya. Terus Bu. Dan mereka juga mendapat prioritas gitu ya anak-anak di English class ini untuk dilibatkan di berbagai event internasional. Jadi kita sering memang mengadakan student exchange ya ke berbagai mitra yang tadi kita kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar. Misalnya di Jepang kita kerjasama dengan Toyo University, dengan Waseda juga. Di Vietnam ada National Economic University, di Jepang ada di Malaysia ada MAHSA, ada UiTM. Kemudian di Filipina juga ada Cagayan. Jadi beberapa mahasiswa sudah melakukan pertukaran ke sana gitu, dan itu difasilitasi oleh kampus gitu. Jadi banyak benefit. Dan itu secara legal memang dipersiapkan ya. Iya, dipersiapkan. Jadi banyak sekali hal yang mereka bisa dapatkan selama melalui perjalanan akademis 3,5 tahun ini. Nggak rugi deh pokoknya gitu. Kalau dengar cerita dari Ibu tadi sih banyak kelebihannya. Mau bahasa Inggris, mau upgrade bisa. Inkubator bisnis untuk melatih. Kemarin kayak cuman ada teori doang di kepala, pas di praktik kan bisa gitu ya Pak Dekan ya. Betul. Wah, gimana cara merealisasikan? Di sini lo dikasih ruang untuk merealisasikan. Begitu ya. Betul. Sama satu lagi Beli Doi. Untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tadi Pak Dekan mention magang gitu ya. Betul. Nah, kita punya banyak sekali mitra magang gitu, mulai dari perusahaan nasional gitu ya, BUMN, perbankan. Jadi adik-adik mahasiswa yang di FEB ini ada yang magang di Bank Indonesia, ada yang magang di OJK, kemudian ada juga di PLN gitu ya, Bank BPD Bali, banyak pokoknya. Jadi banyak sekali yang mitra yang kita kerjasama secara kontinu setiap semester. Tujuannya adalah mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori aja. Betul, karena itu kadang membosankan. Iya, membosankan memang. Kuliah kami bosan. Jadi setelah terjun langsung. Setelah perjalanan selama 3,5 tahun ini mereka benar-benar siap. Jadi kita prepare mahasiswa untuk memang siap kerja gitu. Ready to use, siap Ready dipakai. Oke, kita break dulu, jangan kemana-mana. Phoenix Dades Radio Station masih di live talk show bersama Warma Dewa, dan masih ada Dodio Sandra, ada Bapak Dekan kita yang ganteng, Bapak Ide Bagus Agung Darmanegara, dan juga Ibu cantik kita dari Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Pengabdian Masyarakat FEB Unwar, ada Ibu Kris. Oke, tadi saya sangat banyak banget dikasih insight-insight baru, di mana kemarin-kemarin mungkin cuman kayak tahu dengar dari cerita orang, atau juga browsing di sosial media, lihat di Instagram, bahkan dengar iklannya juga tentang FEB Unwar dan segala macamnya. Tadi Bu Kris sudah menyampaikan kenapa sih teman-teman atau adik-adik ini harus bergabung ke FEB Unwar. Tadi Pak Dekan belum nyampain ya. Pak Dekan dulu, menurut Bapak, kenapa adik-adik saya ini harus bergabung dengan fasilitas yang tadi, kelebihan yang tadi? Ya, kalau menurut saya kan memang layak untuk bergabung. Itu pasti, dulu ya. Itu dulu. Yang pertama. Itu yang kedua tuh bahwa Warma Dewa ini, terutama khususnya FEB, itu banyak sekali menyiapkan celah-celah untuk baik bekerja maupun menjadi pengusaha. Oke. Itu dulu. Jadi karena apa?
Karena kita memiliki beberapa kerjasama dengan instansi pemerintah, kemudian dengan pengusaha, kemudian juga dengan dunia pendidikan. Jadi bukan cuma dicetak sebagai wira swasta ataupun kemudian ada di birokrasi. Nah, ini semua jaringan terbangun. Terbangun dengan adanya alumni yang tadi saya sebutkan tadi itu. Nah, yang berikutnya adalah kita memiliki fasilitas yang sangat luar biasa. Betul. Itu dulu, kampusnya sangat luar biasa, fasilitasnya juga sangat luar biasa, sehingga semua kegiatan-kegiatan daripada mahasiswa itu didukung oleh perkembangan IT dan ruangan yang memadai. Oke, cara tadi juga fleksibel, ya. Oke, selalu mengikuti zaman. Untuk tahun ini berarti ada kuota tersendiri berapa untuk penerimaan kali ini? Kalau FEB 1.100 kayaknya. 1.100. Oke. Nah, ini kan disesuaikan dengan daya tampung ya. Iya, buat apa nanti banyak misalnya 10.000 sekampus nggak nyampe parkir di mana saya nanti ya Pak ya. Nah, gitu kan itu berlebihan namanya. Berarti targetnya 1.000-an tadi ya. Oke, tapi kalau lebih detailnya untuk periode pendaftaran, mungkin ada info-info lain, kami bisa cek di mana? Ada di website Warmadewa. Ada di website. Di sipenmaru.warmadewa.ac.id. sipenmaru.warmadewa.ac.id. Pendaftaran masih terbuka sampai bulan Agustus. Oke, sampai Agustus 2025. Tapi kalau lebih detailnya adalah kamu cek saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Lengkap ada di website. Ya, betul. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ini sudah di 16.53. Ternyata waktu saya cepat sekali. Boleh sedikit lagi. Boleh dong, Bu. Boleh. Nah, kita ingin memberikan informasi juga nih kepada Viners kalau di Warmadewa FEB ini waktu perkuliahan itu sangat fleksibel. Artinya kita memiliki pilihan waktu. Bisa milih kuliah pagi sampai siang, bisa siang sampai sore, bisa sore sampai malam. Saya sore sampai malam sih, karena pagi kan saya siaran. Berarti saya sore malam ya. Oke. Terus ada juga kita punya kelas yang namanya reguler B. Oke, itu artinya apa, Bu? Reguler B ini adalah khusus untuk adik-adik yang kuliah sambil kerja. Banyak tuh yang sekarang kayak gitu. Banyak sekarang. Jadi kan kita juga ini ya pengennya produktif ya betul. kuliah biar dapat juga punya penghasilan sendiri juga gitu. Nah, jadi kita membuka kelas reguler B ini kuliahnya di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian ada beberapa benefit yang ditawarkan. Yang pertama tidak ikut ini ya ospek ya, mungkin sebagian yang sudah kerja ini tidak ikut ospek. Jadi nggak perlu ikut ospek untuk anak reguler B karena kan sudah kerja gitu ya. Kemudian KKN juga ya, KKN juga nggak ikut KKN. Jadi mereka cukup dengan magang di tempatnya bekerja. Itu mempermudah sekali. Jadi sekarang banyak yang berminat ke reguler B. Betul sih, Bu. Kan emang anak sekarang nggak tahu ya, karena mereka pengen kerja, pengen membiayai diri sendiri. Betul. Gitu. Oke. Baiklah. Jadi jangan lupa. Jadi jangan lupa bergabung dengan Warmadewa. Adik-adik nih yang sedang bingung mungkin ya, adik-adik SMA ataupun para orang tua yang pengen yang terbaik gitu ya pastinya untuk anak-anaknya. Nah, ini adalah suatu kabar gembira, pilihan yang tidak usah diragukan lagi. Bergabung di FEB Universitas Warmadewa. 3,5 tahun mendapat banyak sekali manfaat. Selesai itu kita udah terisi penuh gitu ya. Siap tempur gitu. Luar biasa. Ready to use. Oke. Berarti tidak ada alasan untuk bingung lagi, galau lagi menentukan masalah waktu kuliah, masalah ngambil kuliah FEB Unwar adalah jawabannya, di mana kamu bisa login saja langsung ke sipenmaru.warmadewa.ac.id. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan kita next bisa ngobrol lagi. Buat Viners juga yang dengerin, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan kamu bisa mendapatkan insight-insight baru bahwa kamu tidak hanya menjadi karyawan, tapi kamu bisa merekrut karyawan. Dodi Yosandra pamit, keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.